Perkenalkan nama saya Rizka saya Putri dengan NIM 0500563. Dan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas praktikum dari pemrograman berbasis desktop tugas yang kedua. Baik, langsung saja ke soalnya. Baik, sudah berada di tampilan admin. Pertama, perlu membuat project baru. Langsung dinamain dua, nanti saya kasih nama dua karena ini kan tugas kedua. Logo saya sudah ada, logo sudah ada di sini, sudah punya saya upload. Jadi di sini saya bisa ini karena sudah saya punya upload, jadi dia nggak mau. Oke, di soal pertama kan disuruh membuat input menu restoran pada program yang memiliki data menu dan minuman beserta harganya. Oke, pada menu ini di sini saya sudah tulis ya input menu restoran, lalu di sini ada scanner di mana ini untuk membaca input menu yang nanti akan ditanyakan pada output kepada user. Nah, karena di soal kan disuruh untuk menggunakan array untuk menyimpan menunya, jadi di sini saya pakai static array list pada menu. Terus untuk objeknya ada sekitar 4 menu dan 4 menu makanan dan 4 menu minuman. Lalu nomor 2, pesanan program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan minum berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang mereka pesan secara tidak terbatas hingga pesanan masukkan input selesai, maka pelanggan telah menyelesaikan pesanannya. Catatan jika menginput nilai teks di luar pemesanan, sistem akan terus meminta inputnya kembali. Nah, jadi kan tadi di soal diminta pesanan ya, jadi saya tulis pesanan untuk membeli pesan makanan, muncul program kasih, terus struktur keputusan dari do dan while yang ada di dalam itu ada next. Nah, jadi akan saya jelaskan nih apa berfungsinya. Baik, jadi di sini saya tulis sistem admin di mana untuk memunculkan program kasir. Nanti pelanggan saya minta untuk memasukkan nama menu yang nama menu itu ada ini ya. Jadi ini pelanggan diminta masukkan nama menu dia mau pesan gyoza gitu ya, jadi nanti ditulis gyoza. Nah, ini fungsinya apa? Untuk mencari nama menu bersama mencari menu berdasarkan namanya. Jadi nanti dia akan pilih lagi ke analis menu di daftar menu. Terus ditanyain masukkan jumlah, misalnya jumlahnya 1, terus akan nanti kan tadi diminta tuh kalau sudah selesai nanti akan muncul berhasil ditambahkan. Misal si gunusan nulisnya mau dia bakalan muncul pengecualian ini jumlah harus dari 0. Terus kalau nanti masukannya berupa huruf, dia akan muncul jumlah harus berupa angka. Kalau misalnya dia menuliskan menunya itu tidak ada di dalam menu, nanti muncul menu tidak ditemukan. Nah kan di soal tadi diminta untuk pelanggan dapat masukkan menu yang ingin mereka pesan secara tidak terbatas, sehingga saya kasih pertanyaan apakah akan bertambah apakah akan menambah menu lagi. Kalau iya berarti akan mengelup di sini, kalau tidak berarti selesai. Terus nomor 3, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya bersama berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya tersebut akan ditambahkan dengan 10% dari total biaya yang dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran juga melakukan diskon atau penawaran khusus, yaitu diskon 10% jika keseluruhan pesanan tinggi melebihi 100.000 dan penawaran beli satu gratis satu di salah satu kategori minimum jika total biaya keseluruhannya pesanan melebihi 50.000. Sama di sini saya menjelaskan tentang yang B ya, penawaran beli satu gratis satu. Jadi di sini sudah saya tulis promo minuman satu gratis satu, yang mana gratis itu saya ambil yang lebih murah. Saya kasih nama get minuman gratis, terus pakai array lagi dari minuman. Ini kategori minuman ya. Jadi minuman murah. Nah ini di sini minuman ini. Jadi diambil salah harganya sama minumannya itu. Nah di sini misal ambil ya. Di sama kotnya. Kok kan lebih murah 21.000. Jadi diambil harganya kan ada 2 nanti. Jadi ambil harganya misal kayak kok kan 21.000 sama si T kan 26. Sini istirahat harga lebih kecil itu. Jadi untuk menu gimana minumannya itu, kalau harganya lebih murah, maka harga murah itu tadi yang dijadikan M, kembali lebih murah. Nah, M ini nanti akan tersimpan di menu 2M. Jadi M ini untuk menyimpan menu minuman yang murah. Terus, nah, yang
menghitung total biaya ini saya masukkan di cetak stok. Jadi saya terus mengingat kalau dari mangkat, Telkom harus dapat mencetak pesanan yang mencantumkan item-item yang dipesan. Oke, kita lanjut lagi. Mencetak stok pesanan, Telkom harus dapat mencetak stok pesanan yang mencantumkan item yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total pesanan, informasi pajak dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon penawaran, tambahkan informasinya dalam stok pembayaran. Baik, ini kan stok pembayarannya ya di sini. Terus jumlah item per menu, terus menu gratis, ini minuman gratis diambil dari pesanan. Tadi kan apa kan si pelanggan tadi sudah melakukan input di sini ya pesanan makanannya. Terus nah jadi kan diminta untuk perhitungan di sini ada pajak 10%, kalau saya pesan 0,10 terus biaya layanan kan ada 20.000, ada diskon jika pembelanjaannya ya sebatas kalau medanya di atas 100.000 maka sebutannya itu dikali 10%. Terus nanti keluarannya di sini total dikali di sini, terus ada pajaknya ini di sini, terus biaya layanan 20.000, terus diskonnya kalau ini ya ini saya kasih 2 if, jadi ada 2 kondisi. Kalau diskon itu kan tadi kalau misalnya si yang di Menteri ya, kalau yang atas ini kalau brandnya di atas 100.000 jadi dia diskon 10%. Nah if yang kedua jika gratis sama dengan ini tadi diambil dari ini ke minuman gratis. Promo minuman gratis dengan gratisnya itu ditulis yang mana, misal gratisnya kok berarti harganya kok kan 21.000 berarti gratis dimin 21.000 gitu. Terus in totalnya adalah dari total pajak layannya hanya di sini ya. Terus nanti akan muncul total akhir dan total. Nah ini perhitungan kalau yang diskon, itu kan yang diskon di sini jelas jadi kan memasukkan uangnya cukup atau tidak gitu kan ya. Untuk menanyakannya itu saya taruh di pesanan makanan, jadi akan ditanya ya, dikembalikan lagi tadi cetak stok pesanan, jadi memanggil fungsi cetak stok yang tadi di bawah ditaruh di atas, dimasukkan pelanggan misalnya 100.000, terus ini di sini kalau dimasukkan uang di total bayar, terus menghitung uang total ini penghitungannya. Nah ini kondisi jika si uangnya itu tidak cukup. Kalau misalnya uangnya tidak cukup berarti akan dia tulis uangnya tidak cukup, terus dia akan minta input uang kan. Terus dia harus kalau uangnya tidak cukup seperti itu, terus kalau cukup dia kembalinya sekian, terus ngambil dari kembalian ini dan sini, terus hasilnya input berupa angka, jadi nggak bisa ditulis berupa nominal berupa latin gitu. Lanjut nomor 5, manajemen aplikasi. Program dapat menunjukkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelola menu restoran. Nah nomor 5 ini saya masukkan di sini, saya harus di main ya. Nah di sini saya pakai while, di mana untuk fungsi lo menambahkan menu utama setiap berulang kali. Jadi nanti ada 3 menu, yaitu pesanan ini untuk pembeli, terus kalau menu ini di pembeli nomor 2 ya, terus keluar. Terus di sini saya pakai switch skips buat perulangannya, pilihan 1 itu pesan menu, dalam menu, dan menu 3 kayak gitu. Jadi kalau misalnya pilihannya tidak valid berarti akan nulis pilihan tidak valid dan inputnya harus berupa angka. Nah untuk hilang menu ada di sini di bawah. Public static kelola menu di sini juga pakai while. Tadi tanya ada beberapa menu yang kelola menu tambah ubah harga hapus kembali menu utama. Di sini saya pakainya if else, saya nggak pakai switch skips lagi. Di sini juga pakai switch skips. Susah kalau ditanya. Nah di sini kan ada tambah harga, ubah harga, hapus, dan kembali lagi itu menu utama yang tadi di pesanan kelola menu kami keluar. Nah misal tambah menu ada di sini, masukkan nama menu, jadi kan saya pernah masukkan nama menu, itu mau dibawa menu, tanya harganya, ditulis lagi di depan, dan menuliskan jenisnya ini makanan atau minuman. Nah seperti itu. Nah terus nanti di sini dia akan masukkan, jadi menu yang baru itu akan di-add ke daftar menu. Sama kalau diubah harga menu, kebaharannya berarti akan menampilkan seluruh harga menampilkan dari semua referensi tadi, terus nanti akan ditanyakan yang mana yang mau diganti. Jadi nanti bakal nanti muncul 1 sampai 8 menu tadi. Nah, terus ditanyain mana yang mau dijual, misal nomor satu misalnya teh, ya, terus diganti, ini diambil dari daftar menu, terus harganya berapa, terus misalkan teh di sini namanya teh, terus harganya 20.000, terus masukkan harga misalnya harganya 5.000, jadi inputnya di sini. Terus untuk menyimpulkannya di sini. Nah, baru di sini harga baru dimasukin di sini. Apakah ya meyakinkan simpul atau tidak? Ditanya di sini. Kalau iya, konfirmasi akan berlanjut. Kalau iya, akan muncul harga berhasil berubah. Kalau misalnya tidak, else ya, berarti perubahan dibatalkan. Terus kalau tidak lagi, misal ditulisnya itu 20.000 tapi itu akan muncul harus perubahan. Terus kalau misalnya
dari di awal. Misal ada 8 menu tapi list 9 langsung membeli 5 menu tidak valid dan input harus berubah angka ini. Jadi pas ditanyain nomor menu yang diganti itu harus berubah angka, bukan dipilih satu yang tulisan Latin satu. Sesungguhnya ada hapus menu ini. Jadi yang akan muncul lagi daftar menunya, daftar menu muncul lagi, ditanya nomor menu berapa yang mau dihapus, terus cuma di sini ya, nomor satu jadi ditulis satu. Nah ini arahnya kita menu, terus menunya katanya sekitar gini dimaju, apakah yakin dihapus atau tidak. Kalau misalnya iya, berarti ini daftar menu print ini adalah permintaan untuk dari daftar menu dihapus, terus menu kalau berhasil, kalau jadi kita ngetik ya berarti menunya berhasil dihapus. Kalau jadi kita ketik penghapusannya bahkan dibatalkan. Ini sama yang tadi, jadi harus memperhatikan semuanya. Terus yang terakhir adalah untuk tampilan menu dengan nomor, ini fungsinya untuk menampilkan menunya dengan nomor. Jadi kan nanti pas di menu yang ini, yang kelola manajemen itu, menunya itu kan keluar berupa nomor. Jadi 1, B2, maca kayak gitu. Jadi gak kayak yang di pelanggan itu hanya berupa tulisan maca kayak gitu. Di sini terus kan jadi kembali lagi. Baik, nah karena di sini kita perlu di soal juga disuruh untuk membuat sebuah kelas berupa menu yang memastikan menu makanan dan minuman di restoran dan atributnya. Nah, di sini saya bikin kelas menu yang memastikan kan, nah jadi semua yang tadi di sini ya, ini tetap tergabung di menu karena apa, mereka sudah package saya yang kedua di kelas menu, ini kelasnya. Terus ini adalah bentuk dari metode dari kelas menu, ini menyimpan ini tadi, ini stringnya nama menu, terus ini tuh harganya dan kategorinya itu kan kategori makanan atau minuman. Terus kitaran programnya kita cari dulu. Nah di sini muncul ya list satu ada kategori makanan minuman. Terus kitaran programnya ya min 3 bosan. Baik kitaran programnya di min 2 di sini ada 3 menu utama itu ada pesanan untuk pemilik, 2 untuk mengelola atau pemiliknya ya harus dikabur teman-teman. Sama pesan teman-teman di sini saya misal mau pesan gyoza, masakannya 1 terus mau nambah sama minumnya itu kan bisa 1 terus sudah. Oke, stok yang akan muncul di sini ya. Itemnya biasa tag, total sekian, terus total dijualkan pakai 10%, terus ada biaya layanan 20.000 dan total akhirnya sekian. Misal uang saya 20.000, oke, kembalinya seperti ini. Kembalinya 94.200. Oke, misal saya di sini, nah tadi kan nggak kena diskon yang atau ya, itu kan yang diskon itu gratis. Kalau yang 10% sama yang persen kalau dari 100.000 sama diskon yang B itu gratis minuman. Misalnya beli minuman ya, yang diskon beli satu gratis satu minuman di atas 50 dengan ketentuan yang murah yang digratiskan. Misal saya pilih macam-macam sama 1 terus nambah motor 1 terus sudah. Nah di sini ya, macamnya 38, tehnya jadi gratis kenapa ini promo yang 1 gratis 100 dengan ketentuan pembelian di atas 50.000 kan 38 sama 38 sama 26. 38 sama 26 kan hasilnya 64 karena di atas 50.000, jadi yang lebih murah digratiskan dengan total 38, terus biaya layanannya 10%, terus pajaknya 10%, biayanya 20.000, totalnya 61, uangnya 70.000, dan ya kembali 60.000. Oke, kayak gitu. Misal sekarang kita coba yang diskon 10% ya. Kita pilih rame 1, terus siap, terus tambah terus 1. Oke, di sini adalah 30.000 dan ramennya 80.000 dengan sebutan 116. Pajaknya itu 11.600 dan biaya pelayanannya 20.000 dengan diskon 10.000 dengan diskon 10% di atas pembayaran 100.000. Di sini totalnya ini dikurangin dan totalnya seperti kita masukkan uangnya sebesar 150.000. Ya, seperti itu. Oke, lanjut ke yang kedua, pengolahan menu untuk pemilik ya. Di sini misal mau menambahkan menu baru. Menu baru satu menu misalnya sate. Harganya sate itu apa mana minuman makanan. Oke, sekarang kita lihat ke menu utama ya. Ini kalau sudah muncul ya, tapi sudah masuk di daftar makanan saat itu. Oke, sekarang kita masuk ke menu utama lagi. Misal kita mau ganti harganya yang kedua. Nah, di sini ada daftar menunya dari 9. Misal mau ganti yang sate. Sate sebelumnya harganya 100.000, saya ganti jadi 5.000. Harga baru, apakah yakin mau diganti? Ya. Oke, sudah dibeli ganti, mau lihatnya di sini. Ini bisa.
Oke, harga satenya sudah nggak jadi berarti nggak. Terus balik lagi ke hapus menu, saya mau hapus sate ya, jadi kemarin dihapus sate paling mau 9, dihapus 9 ya saya kayak gini. Oke, sekarang kita lihat menunya. Oke, satenya sudah terhapus dan baik, sekian dari saya, sudah saya jelaskan semua. Terima kasih.